Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buka buku catatannya, dicatat. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, bab kedua. Bab pertama tentang kemarin bab tidur, bangun tidur. Nah, ini bab yang kedua, yaitu adab qada'il hajat atau adab istinja. Adab istinja. Adab istinja, ya. Kasih temanya di situ di buku kalian, adab istinja. Alinea baru, tutorial istinja. Tutorial adab istinja. Tutorial atau tata cara adab istinja. Yang pertama, az-zikru 'inda dukhulil khala. Yang pertama adalah berzikir. Yang pertama, berzikir dalam kurung berdoa ketika hendak memasuki al-khala. Ketika hendak memasuki al-khala. Al-khala itu bisa kamar mandi, bisa WC. Ya, nomor 2. Jangan riuh sendiri. Tidak menghadap ke arah kiblat. Uskut la takallam, yang bekerja tangannya ya untuk mencatat, telinganya untuk mendengar. Tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Istinja tidak boleh menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau kiblat itu kan ke barat, ya enggak? Nah, kalau lawan dari barat, timur, itu tidak boleh. Menghadap ke barat tidak boleh, ke timur juga tidak boleh. Yang boleh kemana? Ke utara ataupun ke selatan. Contoh di masjid, kayak masjid kita nih, Pak. Kiblat itu kan ke sana, tapi arah istinjanya berlainan daripada arah kiblat. Paham enggak? Nah, ya, tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat di dalam al-khala, kamar mandi atau WC. Nomor 3, tidak menghadap tidak menghadap ke arah, tidak menghadap
Tidak menghadap ke arah mata angin. Tidak menghadap ke arah angin. Arah angin tuh dari mana? Tidak boleh kita menghadap ke arah mata angin. Yang ada apa nanti? Ketika istinja lagi buang air kecil, ngadap ke arah mata angin. Kita nembakkan pancuran, cut, kena angin balik lagi ke kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Faham sampai sini? Paham. Ya, itu biasa Aris deh macam ini. Tak boleh ya. Adab yang nomor 4. Meninggalkan berbicara. Meninggalkan berbicara. Baik zikir. Meninggalkan berbicara, baik zikir. Saya telat. Ustaz ulangi ya. Nyanyi kan tak boleh. Meninggalkan berbicara, baik zikir atau selainnya. Atau selainnya. Atau tinya. Atau selain Beda. lainnya. Segaring garis miring. So, kalau mana? Nomor 5. 5. Memuliakan tangan kanan. Memuliakan tangan kanan. Memuliakan tangan kanan. Ustaz pelan-pelan Maya. Nomor 5, memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan. Memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan. Tandanya istinja buang air kecil, buang air besar, tidak boleh memegang kemaluan pakai tangan kanan. Harus dengan tangan kiri ceboknya. Paham? Sedangkan tangan kanan hanya untuk mengambil air dengan gayung. Paham sampai sini? Ya. Nanti Ustaz jelaskan, ada pembahasannya. Nomor 6. Tidak beristinja dengan sebentar ya. Tidak beristinja dengan tangan kanan. Tidak beristinja dengan sebelah kanan. Kemudian nomor 7. Tidak beristinja di
Tidak beristinja di jalan yang sering dilalui. Jalan yang dilalui. Tidak beristinja di jalan yang dilalui. Dalam kurung manusia dilalui manusia. Ustaz ulangi, nomor 7, tidak beristinja di jalan yang dilalui manusia. Bukan itu. Aku kan ada. Saya pegang. Mana sih? Dan lanjutannya Ustaz ulang ya, tidak beristinja di jalan yang sering dilalui dan tidak beristinja di Di jalan yang sama. tempat untuk berteduh. Masih lanjutan nomor 7. Dan tempat berteduh ya. Tadi kan tidak beristinja di jalan yang sering dilalui dan tempat berteduh. Tempat yang berteduh. Dan masih lanjutannya, dan sumber air. Sumber air, garing mata air ya. Garing tuh garis miring. Garing. Mata air. Ikan maisnya garing. Nomor 8, tidak beristinja. Tidak beristinja di air. Di dalam air, tidak beristinja di dalam air. Sama. Tak boleh. Oh, beda lah. Di kolam. Maksudnya tuh di air tuh maksudnya kayak di kolam air yang sedikit, kolam Di dalam. ya. Kolam renang. Kolam renang ke bak ke, ya. Nomor 9. Tidak buang air kecil Adanya baru dia. Tidak bak. Tidak buang. Tidak bak gitu aja. tidak BAK atau buang air kecil di tempat wudhu. Tempat wudhu. Kan karena airnya macet, tidak keluar di WC ujung-ujung, dah mah BAK di tempat air wudhunya, kan ada air ngalir mah. Paham deh? Tidak buang air kecil di tempat wudhu dan tempat mandi. Wa makanil istihammam, tempat mandi garing dan tempat mandi garing kolam renang. Kolam. Kan tak boleh kan ni BAK di kolam renang, tak boleh. Nomor 10. Jangankan BAK sayang, BAB apa lagi? Lebih tak boleh. Ya, tak boleh. Balik semua. Nanti apa bedanya manusia dengan binatang kalau kayak gitu? Yang membedakan manusia dengan binatang adalah punya akal. Ya. Manusia itu akan dikatakan manusia kalau memiliki adab yang baik. Nomor 10. Tidak
tidak beristinja di dalam masjid. Tidak beristinja di dalam masjid. Kan Ustadz dulu pernah cerita tuh tentang ada orang yang Arab Badui yang BAK di dalam masjid gara-gara ya. Nah. Ada juga orang yang dibulakkan sama orang kafir, orang buta dibulakkan orang kafir. Orang butanya diarahkan ke masjid untuk BAK-nya, padahal orang itu nanya di mana tempat BAK, tempat buang air ya. Tapi karena orang kafir yang jahil diarahkan ke masjid. Ujung-ujung dia BAK lah di masjid. Sahabat pun marah. Ya, tapi Nabi SAW bersabar, nyuruh sahabat bersabar. Ya. Tadi nomor berapa, Nak? Nomor 10 ya, tidak beristinja di dalam masjid. Kemudian nomor 11, tidak beristinja di kuburan. Parah. Tidak beristinja di kubur atau kuburan, tempat kubur. Kata malah yang di rumah kubur di depan. Apa, Nak? Emangnya kalau orang Islam meninggalnya boleh dikremasi, Ustaz? Apa itu kremasi? Dibakar. Tidak boleh. Itu punya orang non muslim atau orang kafir, tidak boleh. Apa? Om Bali biasa. Sampai nombor berapa nih? Panjang ada di sana mana? Masuk WC pakai Apa nih? Kok gitu soal lagi? Tidak buang air. Mendingan. Nomor berapa? 12. Nomor 12. Saya baru sampai nomor 3. Nomor 12, tertutup dari manusia. Menutupi dari manusia. Maksudnya kalau BAB itu harus di tempat yang tertutup. Tidak boleh di tempat terbuka, pergi di lapangan. Kalau misalnya dinutup tapi nggak dikunci. Nomor 12 tadi apa? Menutupi dari manusia. Nomor 13. Nomor 13. Estetik lah. Disunnahkan Gak suntik mah kau jangan kerja mah. Adalah. disunnahkan bagi seseorang beristinja dengan batu. Gigi. Jangan kau Disunahkan beristinja dengan batu.
Itu udah pernah Ustaz jelaskan. Maksudnya bukan batu besar, cuman batu kerikil yang kecil yang memiliki beberapa sisi. Paling sedikitnya 3 sisi. Ya. Yang dibasahi untuk membersihkan kubulnya ketika selesai dari istinja. Kubul itu tempat keluarnya kotoran. Jadi habis dicebokin, dibersihkan pakai air, baru dilap atau dilapkan pakai batu. Paham sampai sini? Nomor 14. Oh, bapak yang itu. Ya kan dia apa? Mama yang dihafal kembang. Tarik darah lo, kok mah? Tarik darah. Tidak beristinja tidak beristinja dengan kotoran. Jangan maksudnya di India sana banyak orang istinja pakai kotoran. Bahkan mandi kotoran. Paham? Coba kalian nanti pulang ke rumah, buka searching. Orang India mandi pakai kencingnya sapi. Mandi pakai kotorannya sapi. Ada itu. Makanya di dalam adab ini disebutkan tidak boleh beristinja dengan kotoran atau tulang. Gimana kok? Ditulis. Gambar. Atau tulang atau BTS. Atau plastik. Tidak. Plastik mencemari Sakit bang. Kalau mampu. Atau makanan. Enggak. Atau tulang atau makanan. Gil. Ada-ada aja ya. Gil. Atau pakai Gil sih. jangan sampai. Pakai lumpuh angkat. Makan Dia lumpur juga. Nggak bisa lupa dengan pakai makanan. Yang challenge. Nomor 15. Berzikir dalam kurung berdoa ketika keluar dari al-khala. Berzikir dalam kurung berdoa ketika keluar dari WC garing kamar mandi. Boleh aku ada. Ya, nomor 16. Banyaknya. Ini adab dalam dalam Islam bagi seorang muslim. Nomor 16. Membasuh kedua tangan dengan sabun. Ghuslul yaddi bisabun wa nahwu ba'dal khuruji minal khala. Membasuh kedua tangan dengan sabun dan sejenisnya setelah keluar dari kamar mandi atau WC. Setelah keluar dari kamar mandi atau WC. Itu tutorial dari adab istinja. Fahimtum? Ada berapa tadi? 16. Ada 16. Kita bahas satu persatu poin-poinnya ya. Kita bahas dalil-dalilnya. Alenia baru poin nomor 1 tentang zikir
ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi. Dalilnya adalah ya, dalil poin nomor 1. Tulis saja begitu. Dalil poin nomor 1 adalah hadis dari Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini siapa? Pembantu Rasulullah. Ya, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dari yang Dalilnya adalah dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, agak dipercepat sedikit, jangan lengah. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, apabila Nabi SAW ketika hendak masuk ke al-khala, apabila Rasulullah SAW tadi ya, jikalau beliau hendak masuk ke al-khala, kamar mandi atau WC, beliau berdoa. Apabila Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW ketika hendak memasuki al-khala, kamar mandi atau WC, beliau berdoa. Titik 2. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya baru sampai nomor 4. Kalau tidak selesai nanti catatannya, kalau tidak lengkap tinggal didengarkan kembali di YouTube punya pondok YouTube-nya pondok. Di situ ada materi setiap pelajaran. Ustaz ulangi ya, bahwasanya Nabi SAW ketika hendak masuk ke al-khala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mantap, udah hafal semua ya. Itu doa masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Hadis riwayat hadis riwayat mutafakun alaih. Uskut la takalam. Hadis riwayat mutafakun alaih. Mutafakun alaih itu hadis dari siapa? Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Betul. Alinea baru. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dan di dalam riwayat Imam Bukhari titik 2
Imam Bukhari dengan lafaz titik dua, dengan lafaz titik dua, idza arada an yadkhula, ketika ingin masuk. Kalau di dalam hadis yang pertama tadi kan muttafaqun alaih kan bunyinya idza dakhala al-khala. Nah, di dalam riwayat yang lain Imam Bukhari dikatakan idza arada ayyadkhula, ketika ingin masuk ke dalam WC. Berarti doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ini dibaca sebelum memasuki WC. Berarti bacanya di luar WC, tidak boleh di dalam WC atau kamar mandi. Fahim tum? Alinea baru, adapun dalil membaca bismillah, adapun dalil bismillah Bisa kok aja. Dan di dalam. Adapun dalil yang lainnya udah. adapun dalil membaca bismillah Dan di dalam. Adapun dalil membaca bismillah itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ustaz pelan-pelan Maya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu udah dibenarin Azami itu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda udah. Bagus main minum. Aku surat bapak. Satir itu apa? Penutup. Satir dalam kurung penutup garing pembatas. Penutup pembatas. Penutup ya. Satir itu penutup. Satir antara mata jin. Mata jin. Satir antara mata jin. Mata jin dalam kurung penglihatan. Dalam kurung penglihatan. Satir antara mata jin dan aurat. Satir antara mata jin dalam kurung penglihatan dan aurat Bani Adam. Apa itu Bani Adam? Manusia? Ya, anak keturunan Adam berarti manusia. Dan aurat Bani Adam dalam kurung manusia, anak cucunya Nabi Adam. Ketika seseorang hendak memasuki al-khala,
ketika seseorang hendak memasuki al-khala dalam kurung apa? WC atau kamar mandi. Ketika seseorang hendak masuk ke al-khala, maka ia berdoa dalam kurung membaca dalam kurung berdoa titik 2 bismillah. Titik. Hadis hasan riwayat hadis hasan, hadis tingkatannya hasan, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Ibnu Majah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi Ustaz jelaskan dulu. Dari apa? Jadi ketika seseorang muslim hendak memasuki kamar mandi atau WC, maka disunnahkan apa? Membaca bismillah dan doa memasuki WC. Berarti gimana tutorialnya? Yang pertama adalah membaca bismillah dulu, baru membaca Allahumma inni-nya. Ya, paham enggak? Jadi bacanya di luar atau di dalam WC? Di luar. Jadi adabnya dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Bismillah dulu, baru baca doa. Bismillah manfaatnya kata Nabi SAW menutupi aurat kita dari penglihatan bangsa jin, baik jin laki-laki maupun perempuan yang ada di dalam kamar mandi atau WC. Sedangkan doa tadi Allahumma inni a'udzubika itu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang ada di dalam WC. Makhluk apa yang di dalam WC? Jin, syaitan, laknatullah. Paham sampai sini? Ustaz, kalau mau masuk WC berdoa ke tangannya. Berdoa. Angkat loh. Baca doa atau baca doa atau baca bismillah Allahumma inni a'udzubika ya. Apakah harus mengangkat tangan atau tidak ya? Ya, jumhur ulama ya. Kalau ustadz dulu diajarkan sama guru ustadz itu tanpa mengangkat tangan ya. Jadi intinya di depan WC langsung aja baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, langsung masuk tanpa mengangkatkan tangan. Paham sampai sini? Ya. Paham sampai sini? Poin nomor 2, dalil poin nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Tidak menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat ketika di dalam WC. Ya, nomor 2 itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat ketika istinja. Oh, mulana. Dalilnya dari sahabat Abu Ayyub. Dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu an. Abu Ayyub. Tulis. Kau tengok ba? Tulisan tu langkau-langkau. Tulisan dia. Sangat gege. Kemarin.
Sahabat Abu Ayyub radhiyallahu an bahwasanya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Apa bilang? apabila kalian mendatangi tempat buang air kecil dalam kurung WC, ya, jadi maksudnya arah WC-nya, arah istinjanya. Fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Apabila seseorang di antara kalian mendatangi WC, maka janganlah menghadap ke arah kiblat. Wala tastadbiruha, dan tidak membelakanginya. Dan janganlah membelakanginya dan tidak membelakanginya. Akan tetapi Nanti ketembang gitu. Akan tetapi syarriqu au gharribu, akan tetapi timur atau barat. Oh, kau bisa menyuai, bro. Akan tetapi belum selesai Ustaz anunya. Akan tetapi timur dan barat. Kalau kiblat itu kan ndak pas langsung ke barat kan dia kan, tapi agak condong sedikit kan, ndak pas. Misalkan ini arah mata angin kan, utara, selatan, barat, timur. Sedangkan arah kiblat itu ndak pas di sini, tapi agak naik ya. Intinya kita itu menghadap ke arah timur atau barat, yang penting tidak pas dengan arah kiblat. Contoh nih. Ya, Ustadz contohkan di gambar ya. Ini arah mata angin. Ya enggak? Ini utara, ini selatan, Barat. sedangkan Ka'bah atau kiblat itu di sini. Nah, ini kiblat ya. Jadi kiblatnya itu tidak benar-benar pas dengan barat. Paham enggak? Paham. Berarti kalau orang mau istinja itu, Gurunya lebih ke. dengaran? Kalau istinja enggak boleh menghadap ke arah kiblat, berarti ke arah sini enggak boleh. Yang boleh ya selain arah ini, ya. Membelakanginya pun juga enggak boleh. Kalau ke arah ini boleh, timur ini, barat boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Paham? Yang enggak boleh itu menghadap benar, pas ke arah kiblat. Berarti kalau kiblatnya sana kan kita kan? Nah, maka enggak boleh istinja ke arah sana. Ataupun istinja membelakanginya. Paham enggak? Nah, sedangkan kalau barat kan ini kiblat, baratnya situ. Kalau istinjaknya kiblatnya sana, kita ngadap sini boleh enggak? Boleh. Atau begini, itu kiblatnya kita ngadapnya gini. Boleh enggak? Boleh. Intinya tidak membelakangi ataupun menghadap kiblat. Paham sampai sini? Makanya disebutkan sama Nabi itu walakin syarriqu au gharibu, yaitu akan tetapi timur atau barat. Paham sampai sini? Yang enggak boleh itu menghadap barat atau enggak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat.
Manja banget. 23. Atau bahasa Inggrisnya udah 23. Tapi sampai ngomongin HP. Paham sampai sini? Nah, ini masih poin tentang larangan menghadap arah kiblat dan membelakangi kiblat ketika istinja. Nah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu tentang catatannya dan materinya. Insya Allah kita lanjutkan lagi tentang adab istinja ini di pertemuan yang berikutnya. Kalau tidak paham, nanti ditanyakan. Ya. Untuk adab tidur, ya, untuk adab tidur, tugas dari Ustadz adalah kalian mengamalkannya setiap hari sampai meninggal, sampai mati. Tolong ilmunya diamalkan. Fahim? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau belum